Baik, Bapak Ibu, untuk video kali ini saya akan menunjukkan proses bagaimana eh, pendaftaran P3K khusus untuk rekan-rekan guru. Alur pendaftaran seleksinya itu pertama proses pendaftaran P3K guru tahun 2022. Seluruh peserta prioritas maupun umum melakukan pendaftaran pada SSCASN. Ya, ini penting kita ketahui, walaupun ada yang sudah lulus passing grade pada tahun 2021 atau yang sudah ada masa kerjanya di sekolah negeri dan pelamar umum, semuanya harus masuk atau seluruh peserta itu melakukan pendaftaran pada SSCASN. Untuk jenis seleksi, pada seleksi CSN tahun 2022 ini terdapat sebanyak 3 jenis seleksi, yaitu yang pertama P3K guru, yang kedua P3K tenaga kesehatan, yang ketiga tenaga teknis. Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum mendaftar, pelamar harus memastikan telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Dokumen tersebut terdiri dari 1, kartu keluarga, kedua kartu tanda penduduk, ketiga ijazah, keempat transkrip nilai. Yang kelima pas foto, ini menggunakan latar belakang merah. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Tata cara pendaftaran CASN tahun 2022, yang pertama, seluruh pelamar harus masuk ke portal SSCASN dengan mengakses https://sscsn.bkn.go.id menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru. Portal SSCASN BKN membuat seluruh informasi terkait proses rekrutmen CASN 2022. Pelamar wajib memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan cermat dan teliti. Terdapat beberapa menu yang tersedia pada portal SSCASN. Yang pertama, kita klik alur untuk melihat tata cara pendaftaran seleksi CASN 2022. Pelamar wajib membaca dengan teliti dan mempelajarinya agar tidak ada informasi yang tertinggal sebelum melanjutkan ke proses pendaftaran. Klik FAQ untuk melihat pertanyaan yang sering ditanyakan seputar kendala yang sering dialami pelamar pada saat proses pendaftaran. Klik login untuk masuk ke portal pendaftaran seleksi CASN. Pendaftaran akun SSCASN. Sebelum melakukan pendaftaran, pendaftar harus membuat akun SSCASN terlebih dahulu. Pastikan perangkat komputer atau ponsel yang digunakan untuk mendaftar memiliki kamera atau telah terhubung ke kamera. Aplikasi SSCASN membutuhkan akses ke kamera untuk melakukan swafoto pendaftar. Bagi pelamar P3K guru yang telah mengikuti seleksi P3K guru pada tahun 2021 tidak perlu membuat akun SSCASN lagi. Pendaftaran akun SSCASN hanya dilakukan bagi pelamar P3K guru yang belum memiliki akun. Bagi pelamar yang telah memiliki akun SSCASN dan terdaftar sebagai peserta seleksi pada tahun 2021, tidak perlu membuat akun lagi atau gunakan akun SSCASN pada tahun 2021. Untuk pendaftaran akun, untuk melakukan pendaftaran akun, akses laman http daftar.sscsn.bkn.go.id menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru. Jika muncul alert baca peringatan dengan seksama, kemudian klik OK. Klik buat akun
untuk memulai proses pendaftaran. Setelah itu nanti akan muncul alert permintaan akses terhadap kamera. Klik Allow untuk mengizinkan penggunaan kamera. Pendaftaran akan diarahkan ke laman langkah 1, pengecekan identitas. Pastikan untuk membaca petunjuk pembuatan akun dengan seksama. Peserta diminta untuk memasukkan data berupa NIK, nomor KK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor handphone aktif, dan email aktif. Periksa kembali apakah semua data sudah benar, kemudian masukkan kode CAPTCHA yang sesuai sebelum menekan tombol lanjutkan. Selanjutnya, apabila muncul pesan galat NIK dan nomor KK tidak sesuai, silahkan ikuti instruksi pada pesan galat, bukan menghubungi instansi atau badan kepegawaian negara selaku panitia seleksi Panselnas. Pada laman atau langkah kedua, lengkapi data-data yang telah tersedia di laman atau langkah kedua. Selanjutnya, langkah ini bertujuan untuk membandingkan data pelamar di KTP dengan data ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri atas nama lengkap sesuai yang tercantum di ijazah, tempat lahir, dan tanggal lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar. Kolom NIK, nama, nomor handphone, email, dan tanggal lahir sesuai dengan KTP sudah terisi otomatis. Masukkan nama tanpa gelar, tempat lahir, kabupaten dan kota lahir, dan tanggal lahir. Khusus kolom kabupaten dan kota, tanggal lahir, cukup ketikkan minimal 3 karakter awal, kemudian klik salah satu dari pilihan yang tersedia. Itu berbentuk autocomplete. Selanjutnya, pastikan nama Anda pada ijazah yang tanpa gelar dan tanggal lahir pada ijazah dan jenis kelamin yang dipilih telah benar dan sesuai, karena data tersebut akan dijadikan dasar penetapan nomor induk pegawai apabila pelamar dinyatakan lulus seleksi CSN pada tahun 2022. Unggah foto scan KTP atau surat keterangan kependudukan yang sah dan sesuai dengan ketentuan dengan mengklik Choose File. Cari foto yang akan diunggah, kemudian klik Open. Setelah foto berhasil terunggah, maka akan muncul notifikasi bahwa unggahan telah berhasil. Pelamar dapat menekan tombol klik ini untuk mengubah ulang scan KTP jika memang ada keraguan dan KTP akan di-scan kembali. Lakukan swafoto dengan klik tombol ambil foto, klik foto ulang, dan mengulang swafoto, klik simpan foto jika selesai melakukan swafoto. Jika swafoto berhasil disimpan, akan muncul notifikasi. Data lain yang perlu diisi adalah password dan konfirmasi password. Masukkan password yang mudah diingat namun harus sesuai dengan ketentuan, yaitu panjang tidak kurang dari 8 karakter dan memiliki kombinasi huruf kecil, huruf besar, karakter, dan angka. Yang perlu diketahui adalah harap mencatat dan menyimpan password Anda, karena akan digunakan untuk login akun SSCSN Anda. Selanjutnya, pertanyaan dan jawaban pengaman 1 dan pertanyaan dan jawaban pengaman 2. Yang diharapkan di sini adalah harap mencatat pertanyaan dan jawaban pengaman Anda, karena hal ini diperlukan jika suatu waktu mengalami kendala saat mengakses akun SSCSN seperti lupa password. Selanjutnya, pastikan mengisi semua data dengan lengkap dan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah.
Masukkan kode CAPTCHA yang sesuai, kemudian klik lanjutkan. Pendaftaran akan diarahkan ke laman ketiga atau pengecekan ulang data. Nah, sebelum mengakhiri pendaftaran akun, pastikan data yang Anda masukkan sudah benar dan swafoto Anda jelas. Penggunaan foto berlatar belakang merah akan dilakukan bersamaan dengan dokumen persyaratan lainnya setelah memiliki informasi. Jika ingin melakukan perbaikan data, klik tombol kembali untuk memperbaiki data yang telah dimasukkan. Jika Anda ingin mengakhiri pendaftaran akun, klik tombol proses pendaftaran akun. Dalam hal ini, pelamar wajib memperhatikan setelah pendaftaran akun diproses, Anda tidak bisa melakukan perubahan data pendaftaran akun seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto, dan sebagainya. Pastikan tidak ada kesalahan isi. Selanjutnya, pendaftar harus melakukan pengecekan ulang terhadap swafoto, nik, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, ya sesuai KTP, nama lengkap, tanggal lahir sesuai ijazah, email, dan nomor handphone. Jika nantinya terdapat kesalahan penulisan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Selanjutnya, klik kembali jika terdapat kesalahan pada data yang dimasukkan sebelumnya untuk diperbaiki, dan klik proses pendaftaran akun untuk mengakhiri proses pembuatan akun SSCASN. Sebelum mengakhiri proses pendaftaran akun, pelamar akan ditanya kembali apakah data yang diinput sudah sesuai. Tekan tombol iya jika yakin atau tekan tombol tidak untuk memeriksa kembali. Berikutnya, peserta akan diarahkan ke laman 4 atau pendaftaran selesai yang menandakan proses pendaftaran akun telah selesai. Peserta dapat mengunduh informasi pendaftaran atau melanjutkan login ke SSCASN dengan menekan tombol lanjutkan login pendaftaran. Setelah mencetak kartu informasi akun, pelamar dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pengisian biodata. Untuk melakukan pendaftaran akun, akses HTTP daftar SSCASN bkn.go.id. Pastikan Anda menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru. Masukkan username dan password Anda dengan benar, lalu klik masuk. Jika pada tahun 2021 pelamar merupakan peserta seleksi P3K Guru yang melakukan pendaftaran sampai pada tahap akhiri proses pendaftaran dan atau hanya mengisi kelengkapan dokumen, tidak akhir proses pendaftaran, pelamar akan diarahkan ke langkah 2, pemilihan jenis seleksi. Jika pada tahun 2021 pelamar merupakan peserta seleksi P3K Guru yang hanya sampai pada tahap pengisian biodata atau tidak akhiri proses pendaftaran, pelamar akan diarahkan ke langkah 1 atau biodata. Pengisian biodata. Setelah pelamar berhasil membuat akun, akses HTTPS scsn.bkn.go.id, kemudian klik tombol login yang tertera di sudut kanan atas, kemudian masukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Username adalah nik, tekan tombol masuk untuk melanjutkan proses pendaftaran. Setelah pelamar berhasil masuk ke akun SSCASN, pelamar diminta untuk mengisi dan melengkapi biodata. Pada langkah 1, pengisian biodata seperti pada gambar yang nantinya akan tertera di komputer Anda. Data yang harus dilengkapi pada langkah 1 ini pengisian biodata. Itu ada nama, gelar depan ijazah, gelar belakang ijazah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan link video yang menunjukkan bahwa pelamar mampu untuk bekerja pada formasi yang dilamar. Jika telah selesai melengkapi biodata, pelamar wajib mengisi CAPTCHA yang ada pada bagian bawah halaman dan melanjutkan ke tahap berikutnya dengan klik selanjutnya. Penting kita ketahui,
diharapkan mencermati seluruh info dan himbauan yang tercantum di web. Pada saat melakukan pengisian pelamar, wajib memastikan bahwa data yang dimasukkan adalah data yang sebenarnya. Pemilihan jenis formasi, kategori pelamar dalam seleksi rekrutmen guru ASN P3K Kemendikbudristek tahun 2022. Pelamar 1, pelamar prioritas 1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk JF Guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan. Yang pertama adalah THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk JF Guru tahun 2021. Guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk JF Guru tahun 2021. Lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk JF Guru tahun 2021. Guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF Guru tahun 2021. Itu prioritas pertama. Untuk pelamar prioritas kedua, pelamar prioritas kedua merupakan THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori atau pelamar prioritas 1. Pelamar prioritas 3, pelamar prioritas 4 merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Pelamar umum terdiri atas 2. Yang pertama, lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidik profesi guru di Kemendikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Untuk pelamar prioritas 1, jika pelamar masuk ke dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada Dapodik serta memberikan keterangan Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Yang kedua, pelamar mengisi pendidikan Palmar pada kolom pendidikan. Pilih salah satu pendidikan yang paling sesuai dengan yang Anda miliki. Kemudian klik tombol selanjutnya. Jika pelamar tidak mengisi kolom pendidikan, maka tombol selanjutnya tidak akan aktif. Jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 1 namun tidak mendapatkan kuota penempatan, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada Dapodik. Pelamar sistem akan memberikan keterangan, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Pelamar yang menjadi prioritas 1 namun tidak mendapat formasi tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Bagi pelamar prioritas dapat melakukan turun ataupun naik status prioritas berdasarkan data pemetaan dari Kemendikbudristek. Jika pelamar merupakan pelamar prioritas 1 namun tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih untuk turun prioritas. Pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada Dapodik. Pelamar sistem akan memberikan keterangan Anda tidak mendapatkan penempatan. Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Jika pelamar bersedia untuk turun prioritas, pelamar dapat menekan tombol turun status. Setelah pelamar menekan tombol turun status, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil untuk turun prioritas. Kemudian pilih tombol baiklah. Setelah prioritas berhasil diperbaharui, status prioritas baru akan ditampilkan pada kolom status prioritas. Untuk pelamar prioritas 4, jika pelamar merupakan ex-THK 2, pelamar dapat mengajukan update prioritas menjadi prioritas kedua dengan memasukkan nomor tes THK 2.
Apabila data pelamar ditemukan, status pelamar prioritas 4 dapat diubah menjadi prioritas 4. Pelamar prioritas 4 dapat update status prioritas menjadi prioritas 3 apabila pelamar adalah guru yang mengajar di sekolah formal negeri dan terdaftar di Dapodik selama 3 tahun atau 6 semester. Jika pelamar tidak memenuhi salah satu kondisi seperti pada poin 1 atau 2, pelamar dapat melanjutkan pendaftaran dengan mencentang checkbox lanjut mendaftar sebagai pelamar umum. Pelamar dapat melanjutkan pendaftaran dengan memilih tombol selanjutnya. Jika terdapat kuota pada instansi yang dilamar, pelamar dapat melanjutkan ke tahap ketiga, pemilihan formasi. Namun apabila pelamar tidak mendapatkan formasi, tombol selanjutnya tidak akan aktif. Untuk resume, setelah pelamar melengkapi unggah dokumen, maka akan tampil halaman resume seperti gambar di layar masing-masing. Pelamar wajib membaca dan meriksa kembali data-data yang telah diisi. Jika pelamar merasa belum yakin dengan data yang telah dilengkapi atau dengan instansi atau formasi atau jabatan yang dipilih, pelamar dapat kembali ke form sebelumnya dengan menekan tombol sebelumnya, kemudian perbaiki data tersebut. Pada tahap ini, peserta harus memeriksa kembali seluruh data yang sudah di-input pada sistem, pastikan tidak ada data yang selain input, dan juga memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah sebelumnya dengan memilih tombol sebelumnya. Setelah pelamar yakin tidak ada kesalahan lagi, maka pelamar dapat menandai seluruh kotak yang ada pada tampilan yang tersedia, mulai dari nama instansi sampai dengan persyaratan instansi. Jika seluruh kotak telah selesai ditandai, pelamar kemudian tandai kotak pernyataan penekan tombol warna merah. Jika pelamar telah selesai melakukan resume pendaftaran, pelamar tidak dapat mengubah kembali data yang telah diinputkan sebelumnya. Berikut merupakan tampilan resume pendaftaran. Selanjutnya, pelamar dapat melakukan cetak kartu pendaftaran CSN dengan menekan tombol cetak kartu pendaftaran. Berikut contoh kartu yang nanti akan kita cetak. Saya tampilkan di layar. Nah, pada halaman ini pelamar dapat mencetak kartu informasi akun dengan mengklik dan atau kartu pendaftaran SCSN. Berikut adalah contoh tampilan dari kartu pendaftaran CPNS yang telah diunduh. Nah, berikut Bapak Ibu contoh kartu pendaftaran SCSN yang nanti akan kita miliki bersama. Baik, demikian sedikit informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pendaftaran P3K Guru melalui SCSN pada tahun 2022 atau yang sebelumnya yang kita tunggu-tunggu, seleksi P3K tahap ketiga. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.